Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah azza min qa'il wa ma kana al-mu'minuna yunfiru kaffah wa la nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid-din wa yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang saya hormati para kiai, utamanya Kiai Bule Buto, dan juga yang bersama segenap para tokoh, utamanya para asatidz dan asatidah di fikih Darun Najah, dan umumnya yang saya hormati segenap para wali santri, umumnya para jamaah yang hadir. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah udah kerabat sampian bisa mensukseskan acara haflah TPK Darun Najah, dan ini tidak lepas dari seluruh bantuan masyarakat. Untuk itu saya mewakili dari semua Dewan Asatidah dan Asatidz berterima kasih atas bantuan. Dan yang kedua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya boleh dikatakan sudah terkesankan itu mungkin hanya ingin mengembirakan anak-anak dia untuk lebih semangat dalam menempuh pelajaran. Sebab itu para bapak, para ibu sekalian yang saya hormati, saya hanya ingin memberikan sedikit apa sebetulnya tujuan kita itu memberikan pendidikan terhadap ya, bukan saya menggurui, tidak, tapi setakat studi banding saja. Bapak Ibu sekalian saya hormati, ada sebuah ungkapan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahwa pernah Ali itu ditanya tentang kapan anak itu harus menjadi power di masyarakat. Ternyata Imam Ali mengatakan anak itu harus jadi power masyarakat itu berkisar usia 21 tahun. Sebab kata Sayyidina Ali, ketika anak itu lahir dari usia pertama sampai 7 tahun, kata Sayyidina Ali, anak itu harus diopeni, diberikan semua apa kemauannya. Jadi sampai mengambil anak dari umur 1 tahun sampai 3 tahun, nape seepetal tekan. Itu kata Sayyidina Ali. Jangan sampai tidak menunaikan keinginan anak dari usia 1 tahun pertama. Kemudian dari usia 7 tahun kedua sampai menginjak 14 tahun, kata Sayyidina Ali, kalian itu harus mengetahui dia. Jangan sampai kemana-mana.
Artinya anak itu harus dididik betul-betul supaya dia menjadi anak yang saleh. Di sampean itu jangan berpikir bahwa minta anak yang pintar. Dalam Al-Quran tidak ada ajaran para nabi, para rasul minta anak pintar, itu tak ada. Yang ada itu minta anak saleh. Rabbi habli minas salihin. Ini yang ada anak saleh. Kenapa harus anak saleh? Dia tak mungkin jadi anak saleh menjadi anak pintar. Tak mungkin jadi orang baik minta nafkah, kan begitu. Makanya dalam Al-Quran itu tidak ada tuntutan kita minta kepada Allah, jadikan ya Allah anak saya anak pintar. Gak usah. Jadi saleh itu sudah mewakili semua kalimat-kalimat baik. Itu pun kita anak saleh saja. Itu sudah mencakup semua kalimat-kalimat baik yang kita harapkan. Ya, dari dini itu menginjak 8 tahun sampai 14 tahun didik dia agar jadi anak saleh. Kemudian kata Sayyidina Ali, 7 tahun ketiga jangan sampai kalian itu mengecilkan anak kalian. Jadi mana mulai usia 14 tahun sampai 21 tahun jangan kecilkan anak kalian. Jadikan dia tempat kalian berseri. Katanya bermanak menunja. Ini ya tak boleh kodak bukan artian bodoh orang tua mungkin. Bahkan sampai lah tua bodoh orang tua semua yuk ini tawa kaki tawa ya anaknya bodoh tersebut bodohnya. Tapi gunanya sampai orang tua menyekolah anak. Nabi sampai orang tua menyemurjuk anaknya. Tapi ketika ada satu masalah beda pendapat atau ini suka bengkak atau luar esok akan puja kalau bengkak itu salah besar banyak itu kekeliruan orang tua yang tak paham itu. Tapi tujuan dia menyekolahkan tinggi-tinggi, bahkan anaknya sudah memang jadi orang pintar, orang tua masih begitu itu. Lagi masih kecil. Padahal kata si tadi, kalau dia sudah menginjak usia 14 tahun sampai 21 tahun, jadikan tempat kalian itu berbagi masalah. Loh, tak nabuda mungkin ini tentang masa artian. Dia berarti pendidikannya si kurang berkualitas menganak itu. Tapi coba kita ambil sejarah. Si dulu ketika Rasulullah bersabda satu tahun Konstantinia al-amir nikmal amir amiruha wa nikmal jais jaisuha akan menaklukkan Konstantinopel. Konstantinopel itu daerah Turki sekarang. Dulu dikuasai oleh Romawi Bizantium di Romawi bagian timur. Karena negara adidaya dulu zaman Nabi, pasca zaman Nabi masuk zaman Khalifah. Dua negara adidaya itu Persia dan Romawi. Di malah Persia dan Romawi ada tandingan zaman dulu. Itu Iran, Baghdad itu memang negara adidaya. Untuk si paling berpengaruh Bizantium itu bagian timur, sehingga kata Nabi nanti dikuasai orang Islam, kekuasaan Bizantium bagian timur saya akan menaklukkan adalah satu pemimpin. Si pemimpin itu paling bagus satunya. Buat tentara-tentaranya paling
bagus saja. Ternyata ini adik-adik muda contoh si menaklukkan seorang anak muda baru berusia 21 tahun, yang mana Muhammad bin Sulaiman yang terkenal dengan Muhammad Al-Fatih atau Muhammad II. Itu baru berumur 21 tahun lah bisa menguasai satu kerajaan yang dipimpin oleh Romawi. Itu sabdanya Nabi. Untuk usianya baru 21 tahun. Makanya mungkin sampai menggoda anak-anak. Lalu macam yang memiliki hati yang minder anak. Sampai mendoakan anak setiap asuhannya anak pintar, jadi anak si becek. Tapi malah bodoh masalah tak tahu apa. Tak sesuai omongan akibat karena omongan karena praktek harian. Kemudian para jemaah, para adik-adik juga sekolah hormati, ternyata sebaik-baik adik itu adalah Muhammad Al-Fatih atau Muhammad II, Muhammad bin Sulaiman. Nah, anak tema ekocak sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik rakyat itu sih perlu ditiru oleh anak muda kita, karena generasi contoh malah cek. Jadi mungkin insya Allah seterusnya cek. Ternyata ketika kita baca sejarahnya, ketika penaklukan Konstantinopel, contoh Muhammad Al-Fatih bertepatan dengan hari Jumat. Masuk waktu Jumat, masuk waktu sepanjang Jumat, itu bingung. Sahabat ini sinyalnya ya, si kecil imam Jumat, maksudnya akan baca khutbah, akan jadi imam salat Jumat. Ternyata untuk memilih imam salat itu harus orang yang terbaik salatnya dan terbanyak salat sunnahnya. Itu zaman itu. Muhammad Al-Fatih waktu itu memilih. Ini sama sekecil imam. Ya pada takut kan, pada takut api. Itu pada syaratnya. Jangan Muhammad Al-Fatih, kayaknya esok abdi syarat. Orang sebisa jadi imam salat Jumat, yaitu satu. Kayaknya esok abdi. Siapa orang semulai akhir balik, saya tak pernah meninggalkan salat jamaah. Jadi orang mungkin dia orang bagus sama si dulu, tak pernah meninggalkan salat jamaah. Karena bulan sama oke, orang tua kan. Ada nggak boleh antar supaya jamaah, nah kalau supaya jamaah, padahal terjadi orang ada. Nggih, kalau terjadi keteladanan, tapi sebenarnya dia maaf letak jarang-jarang. Zaman dulu ukuran kebaikan itu, siapa ini rujuk tapi, siapa ini waktu mulai balik sampai sekarang tak pernah tinggalkan salat jamaah. Tapi rujuk, oh tak bisa. Berarti ada sih bisa jadi imam. Pada salat jamaah, ada sih lebih bagus, ada sih lebih coba, pada rata. Maya kian itu, jangan Muhammad Al-Fatih. Ini menjadi siapa semulai akhir balik tak pernah meninggalkan salat rawatib. Karena salat qabliyah ba'diyah. Salat ba'diyah qabliyah, zuhur, ba'da asar, ba'da zuhur, qabla asar itu tak muakkad. Yang muakkad itu kan yang ditanya oleh Muhammad ini. Ya ba'da maghrib, ya ba'da isya, qabla subuh, kan begitu. Ternyata rujuk kabeh. Ada ibu rujuk kabeh. Tak ada yang meninggalkan salat sunnah rawatib. Repot dan makanya Nabi Musa paling baik-baik na pemimpin, paling baik-baik na tentara. Repot. Nah, pemimpin.
Tanya boleh kamu Muhammad. Kene esun atanya. Siapa sih di antara kalian saya tak pernah mulai balik sampai sekarang tak pernah meninggalkan salat tahajud sama sekali? Aduk selucu pas nampak salat tahajud aduk selucu berarti pernah meninggalkan salat tahajud walaupun sekalian. Mungkin karena KKP-an karena Ustaz Jamal peserta menggudong capek mungkin saya itu kudu bangun umpan ya tak muncul oh menjadi jangan Muhammad apa teh eson keroi sebabnya eson tak pernah meninggalkan salat tahajud. Memang editor sana atau bulan akhir sana rata-rata dia salah tahajud tapi untuk tak meninggalkan jawaban balik ya karena ada masalah mungkin ketiduran tetapi angin sebagai bukan usul kesengajaan jadi akhirnya jemaah ternyata pemimpinnya yang akhirnya menjadi khatib jadi imam salju maka mungkin ada bulan itu dididik dengan si mentok-mentok masalah urusan kerja urusan pesepak palangar gak usah kasih tapi malah bukan dalam ilmu ketakwaan pengetahuan itu yang penting makanya ada orang tua bula terutama wali-wali santri didik itu benar-benar tapi jangan lupa mengecilkan anak karena tidak sesuai nanti dengan harapan ketika kita habis sholat untuk mendoakan itu yang pertama saya tekankan wali-wali santri awasi betul anak-anak gula untuk menjadi anak. Yang kedua biasanya pada orang tua saya tak menginginkan anaknya jadi anak yang cerdas artinya yang kuat hafalan beda orang cerdas dengan kuat hafalan itu beda mencerdas itu artinya pandai mengambil sikap mungkin ada masalah langsung bisa membantu setir atau mengambil sikap itu namanya cerdas tapi yang diinginkan itu adalah kuatnya memori itu hanya bisa diraih pertama dengan makanan-makanan yang halal jadi tak esok saya makan, saya enom itu harus utamanya dengan hal-hal yang halal yang kedua harus dengan hal-hal yang dicintai oleh Allah di setiap aktivitas kita harus dimulai dengan basmalah diakhiri dengan alhamdulillah dalam bertahan kehidupan kenapa demikian? Sampian tak usah berpikir bahwa dengan tak punya uang anak muda tak bisa sukses jangan berpikir anak muda jangan banyak uang bisa melanjutkan pendidikan ya zaman-zaman dulu contoh orang si pintar-pintar seperti Imam Syafi'i ya Imam Syafi'i contoh anak yatim dari Gaza Burukah Mekah karena terjadi peperangan sampai ke Israel jadi lari ke Mekah untuk cari perlindungan biar anaknya selamat itu orang miskin luar biasa Abu Yusuf muridnya Imam Abi Hanifah sampai guru nakati ini sampai pola abri makanan Imam Ahmad Ibnu Hanbal contoh makna tukang jual
Tapi Imam Ahmad bin Hambal tak bisa tidur. Montak setiap malam contoh ngapalakan setong hadis. Imam Ahmad bin Hambal itu tak bisa tidur. Montak hafal setong hadis, guru bisa tidur. Bicara Nabi untuk kenyang makan tak bisa tidur. Boleh Imam Ahmad montak hafal setong hadis tak bisa lelap. Makanya Imam Ahmad itu hafal 200.000 hadis pada kalaban anak-anak muda hafal surat Fatihah. Besok saya boleh tetap 200.000 hadis. Setiap harus. Kenapa demikian? Dari pola mata. Tapi ada pendidikan orang hebat, contoh misal miskin harus menjaga anaknya dari hal-hal yang punya. Boleh sistem kareta contoh. Salah satu sahabat Nabi yang mana Abu Dujana itu bahwa bulan pernah terbaca dalam satu kitab namanya I'anatul Qalbi, syarah dari Fathul Mu'in dalam bab lupa. Abu Dujana contoh setiap malam subuh contoh tak ikut wiridan, malah subuh tak ikut wirid. Terus setiap harinya begitu. Malah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung guru. Perhatikan gue kan Nabi. Perhatikan kan. Anak pemak bisa Nabi one. Baca jemaah sepak ikut wiridan. Kicuk aturna wirid kontokan. Sunatnya itu bermain, tidak menghadap kiblat. Sunat wiridan itu berpaling imam, baik menghadap makmum atau menghadap ke sebelah utara, lihat makmum. Jadi orang Nabi, orang Abu Dujana ternyata tak sering ikut wirid kita. Kasus apa kalau ketika Nabi tegur pas jaga labu dua, kamu Dujana kan? Jangan tegur. Gua kenalnya yang besar kayak sama tekor langsung. Akhir-akhir bulu ada salah aja tuh tidak wah. Memang tak ada kapitol apa-apa botnya. Kapangeran, mengatakan malah salam pun langsung buru-buru. Ya tentu ada Nabi. Tapi bulan Nabi, contoh berdepan, berdepan simus penting sangat. Apa itu? Bulan contoh Nabi, adik-anak di bulan. Bulan contoh miskin Nabi, anak-anak Montego dalam keadaan kelaparan. Sedangkan masjid Nabi Kotoko berada korban lamatan. Kemarin kan mesti gegel gini angin. Karena masih masuk apa karangan bulan. Tak ada kabungko, pikiran bungko. Centiman bulan Nabi, tak boleh anak bulan telah jaga. Kan kita tak tahu kan kalau Yahudi saya mengatakan kan kita orang udah tak tahu anak bulan tonton nanti saya masuk barang-barang saya sumpah atau saya haram dan Abu Dujana. Terus pada setengah hari Nabi bulan mau wirid kalau adikir pas nampak Abu itu Nabi anak bulan lama ada orang tak bulan leher sampai otak karena bulan takut anak bulan tonton kapasukan barang haram nanti berpengaruh pada hidup Nabi Tina atau dibeli kita ahli ilmu ahli ibadah. Nabi ngedin panggilnya Abu Dujana nangis langsung Nabi bikin tapi saya barang siapa ini kalau saya mampu ngabli kormana si kurang
bahkan Abu Hujan Abu Bakar nunjuk mulai Nabi si melihat tok dia jual larang jual parah tahu jual sampai jual larang itu terjadi Abu Bakar coba di antara salah satu cara untuk anak itu jadi anak soleh, jadi anak tekun, rajin beribadah, rajin beraktivitas yang baik, untuk berpengaruh barang-barang setan bisa membuat gula manis. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, mungkin gula menyarankan atau menekankanlah wali murid jangan sampai mungkin sampian akibat anaknya sampian kantor ambil nilang menggoda uang menggoda sumbangan macam-macam itu gratis lah. Gurunya Imam Malik contoh Rabi contoh oleh makna simpen-simpenan bapak kasih tubuh reale eson aperangan sabok tabok narak PC 80.000 dinar untuk ya hidup nabok untuk apa nabok. Ternyata jemaah sekolah hormati oleh ibunya sabok kita biaya anak nasi sekolah pas mulai lalu 20 tahun datang berjihad bapak untuk Faruk namanya tanya gini lekan ma presisi kudune sebelum 10.000 dinar nanti jangan gini bio sabok tak tempat si paling gede jadi wajar lawan bodoh lagi katanya kesini kayak gini soalnya wajar ojo kamu ya mau tak bener ya mungkin bisa lagi memaafkan atau mau bener nanti bisa lagi terharu tapi terjadi tahu nih coba pak anak kamu tuh lagi orang hebat bahkan dari gue memaik di Madinah menyampaikan Rasul pada suatu ketika bapaknya ada pas masuk berjam masjid setelah usai salat subuh kan ada pengajian ibu juga akan tapi tak mau coba tak boleh muji tak mau tak mubalik kayak itu siapa hebat nak pengajian mulai nampak kami kok siapa lo pengajian ke masjid itu hebat luar biasa penyampaiannya orasinya begini hebat nampak ngomong-ngomong mentong ada orang hebat Masya Allah ya hebat Rabi Arafiyah ini bapak masa anak isu katanya mana masa anak isu gila sing-singsan hebat penyampaian tak jawab mana karena kalau mau berangkat ke masjid dia tanya ke Sena sebelum boleh ditinggal kenapa lah cek sawit tempat terbaik langsung ngomongkan buat mana tak jawab mungkin atau tidak pak gula mungkin katanya kesampaian gula kan otak gila sesampian mengatakan masjid bahwa pesena sampai ke satu tempat si paling aman kan paling terbaik iya mungkin gula akan dulu pas sampian balik bertanya sampian nape anu pesena sampian dodo kalaupun mungkin anak sampian umpama tujuh orang doang si kotak gelap oh nama si atanya jawab nare yo sendiri tuh anak si jawab kan itulah pesena sampian si belum boleh dinar biaya si itu kamu nah yo nare udah esok oleh boleh nak pesek
lah biaya dia memperubahkan kesempatan jadi untuk yang sampian ibu-ibu aja pikir turunnya di sini kabar ke timur kita bocoran sampai ibu Usung langsung bawa anakku ya kamu ini dipikiri ya burung masih mengabulkan ilmu sampian terus anak pinter tapi tak belum aku lebar padahal Imam Al-Ghazali waktu kita masuk ke sekolahan lisan tapi tidak iya contoh betul luar biasa betul sampai otak Abdul Malik Al-Juwaini atau yang terkenal dengan Imam Al-Haramain guru mula mengabarkan mata itu apal guru betul mula guru dan Imam Ghazali si kene esok ada kabar nahi Ghazali bahwa saya masuk kanja kanizamiyah kanja tujuan nambah sekolah apa terus gratisan gula karena sekolah contoh gratis tujuannya terus apa beasiswa begitulah tujuannya hanya mentok karena tadi biasa sangat gratisan ngapa jadi punya pola katuran dulu tak yang bagian jari ya hei Ghazali siap buat pikiran nabok natakan gas tak kuat sama banyak nabok nanti dengan Nikola bahwa esunya pola karena Allah boleh karena nabok nama kaya mau nyaman nah kan ini dia bang tak awal biaya iya banyak nanti itu dalam biografinya Imam Ghazali setelah Yoban yang Masya Allah luar biasa kecerdasan sampai guru nangotak Imam Ahmad Bakna Al-Ghazali pagi dan dilemahkan esok ada lebih Allah panjang ternyata benar Imam Ghazali muridnya lebih terkenal dari gurunya Imam Haramain makanya mungkin wali-wali murid terutama tanamkan niat yang benar untuk memasukkan sekolah anak-anak budak anak-anak sampian maknanya betul-betul berhasil dalam pencapaian ilmu mendapatkan ilmu serta mendapatkan keberkahan ilmu hanya itu sih bisa boleh sampaikan pada anak wali-wali murid jadi dia hanya bisa berdoa moga-moga nape sampian terutama wali murid diparing anak oleh Allah nanti kemampuan lah dalam faktor-faktor ekonomi sehingga mampu melanjutkan anak-anak budak untuk meraih ilmu ya sekian dari budak mohon maaf atas kekurangannya ya budak terpecok benih ustaz benih kiai sampai malah tepat momen-momen mentola itu kan nah daripada ustaz saking karena acara tamu mentola daripada kiai ya nonton biasa aja contoh bulan hanya karena bulan enak alhamdulillah lanjutan contoh sedikit bulan bercerita memang dunia contoh dulu bulan tujuannya yang menorek-norek tua bulan contoh konika akhirnya tidak bulu kamu kayak kamu ya tanya kau oleh sekolah toh tujuannya bulan itu akhirnya tidak bulu kamu ya alhamdulillah kita tetap berjalan sampai 20 tahun lebih kan 20 tahun lebih ya moga-moga kita berlanjut sehingga jadi amal oleh sebuah bulan seperti Tuhan di Toaja Parok ya kita masuk duduk kiai bulan kemeauti tapi melanang buana Malaysia aktif ya kan tapi aku kopi udah aku ini sering menggunakan udah dia di sana maksudnya jadi sekian dari Bunda hanya bisa dua muka-muka para asati dan asati dari paling sabar oleh Allah ngadepi murid-murid si mentotonto
mau dimaksud mereka beli-belingan lah contoh, beli-belingan nah, tapi mereka Quraisy tidak ada anak nakal, yang ada beda pendapat. Jadi anak nakal pada seakan karena beda pendapat, karena berorang tua, kalau berkerumun itu tak nakal. Tak ada anak nakal kata Quraisy, beda pendapat itu yang ada. Jadi sekian dari Buddha. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.